Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yaci semua, mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap di rumah, dan selalu semangat belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi khusus untuk kelas 3, bab pertama di semester pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan akan ikuti dengan perkembangan. Nah, lebih jelasnya kalian perhatikan gambar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Gambar yang pertama ini menggambarkan adanya proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua ini pada hewan dan yang ketiga pada tumbuhan. Nah, mungkin di sini Ibu akan menjelaskan salah satu saja, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ibu ambil contoh yang manusia. Manusia yang baru lahir atau bayi yang baru dilahirkan itu paling hanya memiliki berat badan sekitar 3 kg. Nah, dengan adanya pemberian makanan yang secara rutin, misalnya pemberian ASI, maka bayi itu akan tumbuh menjadi lebih besar atau lebih berat lagi ukuran berat badannya. Sampai akhirnya di usia kalian sekarang ini kurang lebih mungkin rata-rata berat badannya sekitar 45 kg. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang dari tadinya itu bayi, sekarang badan kalian menjadi lebih besar. Karena setiap hari kalian makan. Nah, di dalam makanan itu mengandung zat makanan. Zat makanan itulah yang memberikan kalian mendapatkan nutrisi yang baik. Sehingga sel-sel kalian bisa lebih bertambah banyak. Jumlahnya juga akan berlipat ganda. Akhirnya di sini adalah proses pertambahan baik jumlah maupun ukuran sel. Nah, ini merupakan salah satu kata kunci untuk pengertian pertumbuhan. Jadi adanya proses pertambahan jumlah dan volume sel. Yang kedua, bayi yang baru lahir yang beratnya 3 kg, kemudian pada usia anak-anak bisa melangkah, mulai berjalan, bertambah menjadi berat badannya sekitar 10 kg, usia anak SD bertambah menjadi 15 kg, dan sampai sekarang kalian mungkin berat badannya sekitar 40 atau 50 kg. Artinya dalam hal ini adanya suatu sifat di mana sifat ini bisa dinyatakan dengan satuan ukuran yang disebut dengan kuantitatif. Yang ketiga, bentuk bayi pada saat usia anak-anak sampai dewasa. Pada saat sudah dewasa, apakah mungkin kalian bentuknya akan kembali seperti bayi? Tentu tidak. Nah, sifat inilah yang disebut dengan irreversible. Tidak dapat kembali ke semula. Kemudian, untuk perkembangan, kalian perhatikan, bayi yang baru lahir ini hanya bisa menangis. Pengen makan, menangis. Ngompol, menangis. Kemudian beranjak, beberapa bulan kemudian, keterampilannya bertambah, sehingga bisa mulai merangkak, mulai bisa berjalan, berlari, bahkan mungkin sekarang kalian sudah bisa memiliki keahlian lain seperti mengendarai motor. Artinya di sini adanya proses menuju ke arah kedewasaan. Bertambah kedewasaannya bisa menentukan yang baik, yang benar, yang salah. Kemudian kembali lagi, pada saat kalian lahir hanya bisa menangis, kemudian merangkak, berjalan. Apakah ada ukurannya? Tidak. Artinya tidak ada alat untuk mengukur itu. Oleh karena itu bersifat kualitatif. Kata kunci yang ketiga, kalian yang bayi mulai bisa merangkak, berjalan, berlari sampai dewasa. Setelah dewasa, apakah kalian itu akan mengalami seperti bayi lagi? Merangkak karena sulit untuk berjalan, sudah manula, gigi sudah mulai ompong. Artinya di sini bisa kembali ke semula sifat tersebut. Nah, itu merupakan kata kunci yang ketiga untuk perkembangan.
Nah, Ibu bisa simpulkan sekarang untuk pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan, kata kunci yang pertama tadi adanya proses pertambahan ukuran, volume atau jumlah sel. Sehingga yang tadinya kalian bayi, kemudian beranjak dewasa sehingga volume dan jumlah selnya bertambah besar. Oleh karena itu, berat badan kalian juga bertambah. Maka bertambahnya berat badan kalian itu bisa dinyatakan dengan satuan ukuran. Bisa ditimbang. Maka bersifat kuantitatif. Tetapi bentuk kalian tidak akan kembali lagi seperti bayi. Itulah yang disebut dengan sifat irreversible. Dengan kata lain, pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran, volume atau jumlah sel yang bersifat kuantitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan satuan ukuran, dan irreversible, tidak dapat kembali ke semula. Sedangkan perkembangan sebagai kata kuncinya adalah adanya proses menuju kedewasaan, bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan satuan ukuran, dan reversible. Oleh karena itu, perkembangan merupakan proses menuju ke arah dewasa yang bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan satuan ukuran, dan reversible, dapat kembali ke semula. Karena yang akan dibahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, Ibu akan jelaskan diawali dengan struktur biji. Nah, di sini Ibu berikan gambar mengenai struktur biji dikotil. Kenapa dikatakan biji dikotil? Karena memiliki dua kotiledon. Yang mana kotiledon? Ini yang namanya kotiledon. Ada dua keping, di mana kotiledon ini merupakan cadangan makanan pada saat masih embrio. Selain ada kotiledon, juga ada embrio di mana nanti akan tumbuh menjadi calon-calon tunas. Di antaranya ada radikula. Radikula ini adalah calon tunas akar yang kemudian nanti akan membesar menjadi akar. Yang kedua adalah plumula, calon menjadi tunas daun, dan ada calon batang. Di mana calon batang ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian epikotil yang mendekati daun dan bagian hipokotil yang mendekati akar. Hipokotil ini adalah calon batang, di mana di sini melekatkan kotiledon yang satu dengan kotiledon yang lain. Sehingga apabila hipokotil ini terangkat, maka otomatis kotiledon juga ikut terangkat. Ibu mulai dari perkecambahan. Semua tanaman berbiji akan mengalami proses perkecambahan, di mana proses perkecambahan itu dimulai dari adanya proses imbibisi, yaitu proses penyerapan air ke dalam sel. Setelah air menyerap ke dalam sel biji, maka biji akan mulai membengkak atau mengembang dan kulit biji akan mulai robek. Kemudian enzim akan mulai aktif bekerja. Nah, di sanalah dimulai dari proses adanya perkecambahan, di mana proses perkecambahan itu dipengaruhi oleh adanya oksigen, suhu, dan cahaya. Kita lihat sekarang macam-macam perkecambahan. Ada perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel itu adalah perkecambahan akibat adanya perpanjangan bagian hipokotil sehingga kotiledon tertarik ke atas dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogel, perkecambahan akibat adanya perpanjangan bagian epikotil sehingga kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ibu kembali ke gambar struktur biji. Perkecambahan epigel itu tadi dikatakan bahwa terjadi akibat adanya pemanjangan hipokotil. Nah, bagian hipokotil inilah yang mengalami pemanjangan terus ke atas. Akibatnya apa? Akibatnya kotiledon akan tertarik ke atas dan muncul di atas permukaan tanah.
Sedangkan perkecambahan hipogeal itu terjadi karena pemanjangan epikotil. Ini yang memanjang. Terus mengalami pemanjangan, sedangkan hipokotil tidak mengalami pemanjangan. Akibatnya hipokotil ini akan tetap berada di dalam tanah. Yang muncul di atas permukaan tanah adalah bagian epikotil. Akibatnya, karena hipokotil tetap berada di dalam tanah, otomatis kotiledon juga akan tetap di dalam tanah. Nah, untuk lebih jelas, Ibu bandingkan gambarnya. Nah, ini perkecambahan epigeal dan ini hipogeal. Kenapa kotiledon ini tertarik dan muncul di atas permukaan tanah? Karena yang mengalami pemanjangan adalah bagian hipokotil, di mana hipokotil itu tempat melekatnya kotiledon. Otomatis kalau hipokotil terangkat, maka kotiledon juga akan ikut terangkat. Nah, ini yang namanya kotiledon, dan ini merupakan cadangan makanan pada saat embrio. Setelah munculnya daun, maka kotiledon ini akan lepas. Sedangkan perkecambahan hipogeal itu terjadi akibat bagian epikotilnya yang memanjang ini. Ini yang memanjang. Kotiledonnya kenapa tetap berada di dalam tanah? Karena yang memanjang adalah epikotil. Hipokotilnya tidak mengalami pemanjangan. Sehingga kotiledon ini akan tetap berada di dalam tanah. Oleh karena itu, karena kotiledon tetap berada di dalam tanah, maka perkecambahan hipogeal disebut juga sebagai perkecambahan di bawah permukaan tanah. Sedangkan epigeal itu biasa disebut perkecambahan di atas permukaan tanah karena si kotiledon ini muncul di atas permukaan tanah. Ibu lanjut dengan pertumbuhan organ. Pertumbuhan organ ini ada dua macam, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah hasil aktivitas dari pembelahan sel-sel jaringan meristem primer atau biasa disebut sebagai meristem apikal, di mana meristem apikal ini berada di ujung akar dan di ujung batang, sehingga menyebabkan tanaman menjadi lebih tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah hasil aktivitas meristem sekunder, sehingga menyebabkan tanaman menjadi lebih besar. Oleh karena itu, yang namanya pertumbuhan itu selalu ke atas dan ke samping. Kita lihat gambar dari pertumbuhan primer. Di sini yang Ibu contohkan adalah pertumbuhan pada akar. Tadi dikatakan bahwa pertumbuhan primer itu terjadi dari aktivitas meristem primer yang berada di ujung akar dan di ujung batang. Di bagian ujung akar ini biasa disebut dengan kaliptra atau tudung akar. Ya. Kemudian di sebelah atasnya ini ada daerah pembelahan sel atau biasa disebut sebagai daerah meristematik, daerah pembelahan sel. Daerah meristematik. Nah, disinilah kumpulan sel-sel meristematik yang sel-selnya selalu mengadakan pembelahan. Setelah mengadakan pembelahan, dilanjutkan sel-sel itu mengadakan pemanjangan atau elongasi. Daerah perpanjangan sel. Jadi sel-selnya terus mengadakan pemanjangan. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian daerah diferensiasi. Daerah pendewasaan. Kenapa dikatakan daerah pendewasaan? Karena di sini mulai muncullah buluh-buluh akar. Di mana buluh-buluh akar ini adalah hasil dari diferensiasi jaringan epidermis. Sehingga dengan adanya pertumbuhan primer ini, akar akan terus-menerus menembus bawah dan akan mengalami pemanjangan. Ini adalah auxanometer, alat untuk mengukur kecepatan pertumbuhan primer. Jadi kalau misalnya nanti kalian praktikum, kalian harus bisa mengamati pertumbuhan mulai dari biji tanaman sampai tumbuh menjadi tanaman. Walaupun mungkin nanti dalam prakteknya waktunya akan dibatasi. Tapi minimal kalian sudah paham dan mengerti dan membuktikan bahwa pertumbuhan itu terjadi. Ya. Selanjutnya ini adalah pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder itu
disebabkan karena adanya aktivitas merisem sekunder. Sebagai contoh yang termasuk ke dalam merisem sekunder adalah kambium. Kambium ini memiliki fungsi ke arah luar membentuk flum dan ke arah dalam membentuk silem. Sehingga karena aktivitas dari adanya flum dan silem inilah, maka pada batang tanaman akan terbentuklah lingkaran tahun. Yang bagaimana lingkaran tahun? Seperti yang ada pada gambar di samping. Kalau kalian perhatikan, apabila batang dipotong secara melintang, itu akan tampak adanya garis-garis melingkar seperti lingkaran. Dan lingkaran ini dikatakan lingkaran tahun, karena setiap lingkaran ini dihitung 1 tahun. Jadi kalau tanaman ini ada 10 lingkarannya, maka bisa diprediksi usia tanaman ini sudah 10 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini adalah hasil aktivitas dari merisem sekunder atau dari kambium, di mana kambium ini nanti akan melakukan aktivitasnya untuk membentuk flum dan silem yang dipengaruhi oleh adanya musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau, silem yang terbentuk adalah kecil-kecil, sedangkan pada musim penghujan silem yang terbentuk besar-besar. Nah, akibat perbedaan ukuran itulah maka terlihat adanya seperti garis. Sehingga bisa dikatakan ini adalah lingkaran tahun. Nah, mungkin di sini akan lebih jelasnya. Ini flum, ini silem, dan ini adalah kambium. Kemudian dengan adanya musim panas dan penghujan, adanya pertumbuhan, maka terbentuklah di sini flum primer, flum sekundernya. Ini juga terbalik ya, ini silem sekunder dan ini flum sekunder. Kemudian ada lagi, bertambah lagi musim setiap tahunnya, tambah lagi terus di sini terbentuk lagi silem yang sekunder, ini silem flum yang primer. Sehingga dari aktivitas ini akan tampaklah seolah-olah seperti garis ya. Nah, barangkali mungkin kalian sedikitnya di sini sudah sedikit terbuka mengenai penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih mungkin untuk pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.